Bahasa adalah jendela dunia, jembatan komunikasi, dan sekaligus penanda identitas. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa jadinya jika seluruh orang di dunia menggunakan bahasa yang sama? Ini adalah pertanyaan yang menarik yang membawa kita ke berbagai skenario, baik yang menjanjikan maupun yang mengkhawatirkan. Sebelum kita menyelami dunia monolingual, mari kita pahami dulu mengapa bahasa di dunia ini begitu beragam. Sejak awal peradaban manusia, bahasa berevolusi secara alami seiring dengan penyebaran populasi. Kelompok manusia yang terpisah oleh geografis, iklim, dan bahkan budaya mengembangkan cara komunikasi mereka sendiri. Isolasi ini yang menjadi salah satu pendorong utama terbentuknya perbedaan bahasa. Bayangkan saja, sebuah suku yang tinggal di pegunungan terpencil akan mengembangkan kosakata yang kaya untuk mendeskripsikan medan, flora, dan fauna di sekitar mereka, yang mungkin tidak relevan bagi suku di pesisir pantai. Sebaliknya, suku di pesisir akan memiliki banyak istilah untuk laut, ikan, dan perahu. Seiring waktu, perbedaan-perbedaan kecil ini terakumulasi, membentuk dialek, lalu menjadi bahasa yang sama sekali berbeda. Migrasi, penaklukan, perdagangan, dan interaksi antar budaya juga memainkan peran yang penting. Ketika dua kelompok berbahasa berbeda bertemu, terjadilah pertukaran kata, frasa, bahkan struktur tata bahasa. Proses ini yang menghasilkan bahasa Pidgin atau Kreol, atau bahkan mengubah arah perkembangan bahasa-bahasa yang sudah ada. Sejarah peradaban adalah sejarah percampuran dan pemisahan, dan bahasa adalah salah satu cerminan paling jelas dari dinamika ini. Sekarang mari kita berandai-andai, apa yang terjadi jika suatu hari, entah karena evolusi alami, kesepakatan global, atau kekuatan tak terduga, seluruh umat manusia di bumi hanya menggunakan satu bahasa. Dampak yang paling jelas dan sering kita bayangkan adalah kemudahan komunikasi. Bayangkan dunia tanpa hambatan bahasa, kolaborasi global yang efisien, proyek penelitian ilmiah berskala besar akan berjalan lebih lancar, negosiasi diplomatik akan bebas dari kesalahpahaman penerjemahan, bisnis internasional akan jauh lebih efisien, mengurangi biaya dan waktu. Setiap buku, artikel ilmiah, dan konten edukasi yang dibuat akan dapat diakses dan dipahami oleh siapa saja di dunia ini. Ini bisa mempercepat inovasi dan penyebaran informasi. Bahaya konflik antar negara atau kelompok yang berakar pada kesalahpahaman atau perbedaan interpretasi dengan bahasa yang sama, argumen bisa menjadi lebih jelas dan resolusi masalah bisa dapat dicapai lebih cepat. Berkeliling dunia tidak akan lagi membutuhkan kamus atau aplikasi penerjemah. Integrasi imigran ke negara baru juga akan jauh lebih sederhana. Mungkin dengan satu bahasa akan muncul rasa persatuan yang lebih dalam sebagai umat manusia, melampaui sekat-sekat nasionalisme yang seringkali diwarnai perbedaan bahasa. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, ada sisi lain dari dampak ini yang mungkin jauh lebih kompleks dan berpotensi merugikan. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, ia adalah wadah budaya. Setiap bahasa membawa serta cara pandang unik terhadap dunia, kearifan lokal, sejarah, mitos, dan nilai-nilai. Kata-kata tertentu dalam satu bahasa mungkin tidak memiliki pandangan persis dalam bahasa lain karena mencerminkan konsep yang hanya ada dalam budaya tersebut. Jika semua bahasa bersatu, kita berisiko kehilangan nuansa-nuansa budaya yang tak terhitung jumlahnya. Puisi, lagu daerah, peribahasa, dan lelucon yang terikat pada struktur dan kata-kata bahasa asalnya akan kehilangan esensinya atau bahkan punah. Bahasa membentuk cara kita berpikir, struktur tata bahasa, pilihan kata, dan bahkan metafora yang digunakan dalam bahasa kita memengaruhi cara kita memproses informasi dan memahami realitas. Jika semua orang berbicara dalam bahasa yang sama, ada resiko terjadi homogenisasi pemikiran, di mana cara-cara berpikir alternatif atau inovatif yang mungkin muncul dari struktur bahasa akan berbeda dan tergerus. Akan selalu ada suatu bahasa yang menjadi bahasa universal ini. Kemungkinan besar, bahasa tersebut akan berasal dari kelompok atau negara yang memiliki kekuatan dominan saat itu. Ini bisa berarti bahwa budaya dan nilai-nilai yang melekat pada bahasa tersebut akan secara tidak langsung mendominasi dan mengikis budaya-budaya lain. Ini bukan lagi tentang kesetaraan, melainkan asimilasi paksa. Meskipun hanya ada satu bahasa, dialek atau variasi regional mungkin akan tetap ada, dan ini bisa menciptakan hierarki atau stigma sosial baru.
Mereka yang menggunakan standar bahasa universal mungkin akan dianggap lebih berpendidikan atau lebih unggul dibanding mereka yang menggunakan variasi regional. Dan yang terakhir, banyak seniman, penulis, dan musisi menemukan inspirasi dan keunikan dalam nuansa bahasanya sendiri. Pembatasan pada satu bahasa dapat menghambat eksplorasi artistik dan mengurangi kekayaan ekspresi manusia. Pada akhirnya, gagasan tentang satu bahasa universal adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, ia menjanjikan kesatuan dan efisiensi yang luar biasa. Di sisi lain, ia mengancam keberagaman yang merupakan inti dari kekayaan peradaban manusia. Mungkin keindahan dunia justru terletak pada melodi yang berbeda-beda dari setiap bahasa. Dan perjuangan untuk saling memahami di tengah perbedaan, itulah yang menjadikan kita lebih manusiawi. Jadi, menurut kalian, mending bahasa di dunia ini tetap beragam atau jadiin satu aja? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.